biasanya kan sampean yang rame juga diberitakan keluar. Apa mana nak berita Dendi Santoso keluar dari Arema? Waduh. Ya katakan pada saat saya itu masih muda, saya bisa dipercaya sama beliau dan saya dapat kesempatan yang banyak dari beliau untuk bermain. Oke. Gitu. Saya pilih dia karena dia tahu. Halo Nawat, kali ini saya akan diwawancarai yang biasanya saya mewawancarai. Siapa dia yang akan mewawancarai saya? Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial milik kalian. Oke. Nah, kali ini saya bersama Bom Bom. Siapa lagi? Stanley. Oh, Stanley. Mas Stanley. Itu nama pribadi kalau yang itu. Mas Stanley Mamuaya. Mas Stanley apa? Stanley Reharsen. Reharsen. Oke. Kali ini saya akan diwawancarai sama beliau. Tetangganya Stanley Mamuaya loh. Aku sing lawan lagi. Oke, enggak. Oke, Mas Dendi. Setelah saya mau tanya, pertama mungkin kabar yang lebih penting. Kabarnya Mas Dendi sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah kabar selama pandemi ini saya baik-baik saja. Sekeluarga juga baik-baik saja, sehat semua alhamdulillah. Yang penting itu dulu. Untuk saat ini ya. Yang penting sehat dulu. Masih sering kontak bola sudah mulai jalan nih. Bagaimana menanggapinya bagi seorang Dendi Santoso nih? Menurut saya ya katakan kita selama ini berpuasa lah ya katakan. Ibaratnya berpuasa lah. Oke. Dan kemarin ada kabar yang menurut saya itu kabar bagus dan baratnya itu pego lah ya. Rioyo lah. Iya. Akhirnya saya menyambut kegembiraan itu ya, selainnya kita harus bangga dengan akan adanya pramusim. Serius berarti bangga dengan adanya pramusim ini? Ya serius, karena kan kita sudah menanti hampir 1 tahun lebih ya untuk diizinkan main bola ya. Oke. Gitu, alhamdulillahnya saya harus setidaknya saya harus senang lah. Oke. Kalau bulan depan tepat ulang tahun memang kita tak main bola. Iya. Tidak ada bola di Indonesia. Tapi ketika nanti pramusim mulai, rencananya kan 20 Maret pas satu musim, pas 1 tahun ya. Itu pas satu tahun ya. Kita kan terakhir dulu 15 Maret 2020. Berapa? 15 Maret. 15. Oh iso pas ya? Nah, makanya itu ada apa dengan 1 tahun? Oke, bagaimana kalau pramusim segera dimulai, persiapan apa nih yang mau dilakukan oleh Mas Dendi? Persiapannya seperti biasa ya. Kita mungkin hari-hari ini akan diagendakan latihan ya. Sudah ada kabar? Sudah ada kabar. Oke. Mungkin sampean juga tahu atau belum tahu? Belum. Macam nggak ngerti. Loh, emang masih di Malang, Mas? Iya. Pertanyaan pentingnya itu. Alhamdulillah ada kabar mau latihan minggu-minggu depan. Ya, persiapannya ya normal. Kita meskipun jaraknya mepet ya. Ini kan nggak ada 1 bulanan ya. Berarti 1 bulan. 1 bulan. Pas 1 bulan. Pas 1 bulan. Kalau besok tanggal 20. Tapi kan rata-rata semua tim kan juga istirahat total. Oke. Tergantung pemainnya itu sendiri. Jadi ya saya rasa kalau kita secara profesional pasti kan teman-teman di klub lain kan pasti jaga kondisi. Jadi setidaknya meskipun 1 bulan itu waktu diarani cukup ya cukup, diarani gak cukup ya gak cukup. Tapi karena kita kayak terbawa suasana kesenangan kita mau ada pramusim ya setidaknya itu bisa dikatakan cukup lah. Masih lebih cukup karena sepak bola mulai ya? Iya. Daripada lebih senangnya tuh di situ. Daripada mulai April lebih lama lagi ya. Enggak masalah, enggak bisa goreng kopi lah. Oke. Apa sih harapannya seorang Dendi Santoso untuk Arema musim ini? Harapannya untuk tahun ini kita semakin kompak, semakin ya apa ya caranya, menjadi yang terbaik. Meskipun di pandemi ini kita harus menjadi yang terbaik. Harapannya kita bisa menjuarai pramusim ini, bisa menjuarai liga musim ini,
Itu sih harapan saya. Sudah membayangkan nggak kalau kompetisi musim ini itu pasti lebih ribet, protokol kesehatan, tes swab tanpa penonton, sudah ada angan-angan, maksudnya membayangkan waduh ini nanti pertandingan gini, Iya. saya harus seperti ini, semua harus begini. Ya kalau dari saya sesulit apapun yang penting sepak bola jalan dulu. Wah. Yang tiap nggak tahu itu mau pertandingan swab, mau pertandingan tanpa penonton, yang penting jalan dulu kan. Kita selama ini 1 tahun mengharapkan inilah. Oke. Apapun yang protokol kesehatannya pasti kita akan lakukan dengan senang hati. Tiap hari swab, tiap hari apa, pasti Nggak masalah. tidak masalah. Oke, swab oke, tanpa penonton oke. Tapi ngomong masih bisa main bola nggak sih kalau satu tahun nggak pernah bermain gitu? Ya setidaknya masih bisa lah. Maksudnya kayak orang katakan kayak musisi gitu, 1-2 musim 2 tahun nggak mengeluarkan album, masa nggak iso gitaran, masa nggak iso nyanyi kan, katakan Tapi nggak bisa dong. saya kadang kalau absen 2 minggu nge-host gitu, minggu berikutnya nge-blank. Mungkin bakatnya sampean itu bukan jadi host mas, Oh, jadi mungkin bakat jadi penulis. Mungkin maksudnya kan nggak iso nulis berita 1 tahun, masuk disuruh nulis nggak bisa itu. Wes, aku tidak membahas lebih Iya, lanjut oke. daripada nanti salah. Oke. 1 tahun kemarin tuh gimana sih menjaga semangat untuk apa ya, bermain bola, semangat untuk bertanding? Mungkin ada 1-2 yang mereka kadang, waduh wis gak bal-balan aja, wis aku tak tadi ternak lele, misalnya kayak gitu. Gimana menjaga semangat itu? Kalau menjaga semangat itu kita lakukan dengan olahraga yang setidaknya tentunya kayak bersepeda, kayak nge-gym gitu kan, salah satu menjaga mood kita untuk olahraga lah ya. Oh berarti yang penting olahraga ya? Iya. Kalau kita pikir bola terus kita nggak bisa apa-apa tanpa bola ya, namanya ini kehidupan, masa kita harus bertahan total kan, kita nggak bisa kan. Tapi kemarin ini saya jadi bertanya nih. Kemarin ketika ada pengumuman, oke bola diizinkan. Sempat ngimpi nggak sih? Ngimpi wis main bola duluan. Ya setidaknya saya ngerti kan masnya, perasaan saya 1 tahun di harapan yang kemarin hampir 2 hari terus nggak jadi, terus gini terus tiba-tiba tetap nggak jadi. Akhirnya surat yang itu datang gitu loh kan, pasti perasaannya sama kan pasti tahu lah. Ya sangat senang karena gak bisa bayangin Pak, akhirnya riyo gitu. Oh, oke. Menunggu hari rayanya pemain bola. Pemain berarti? bola. Oke. Selama 1 tahun menunggu ini, saya kan kita mungkin sudah banyak yang mendengar, teman-teman juga mungkin ya. Mas Dandi ini ikut kursus kepelatihan, masih 30 tahun. Iya. Kepelatihan lisensi C. Kok bisa sampai terpikir seperti itu? Nanti ini juga menjawab pertanyaan kenapa saya nggak sempat wawancara yang begituan. Ini pertanyaan ini. Itu mungkin kemarin saya sempat nggak terpikirkan masalah itu ya. Terus karena ada tanggal, saya ingat betul tanggal 28 itu saya kan namanya temu kangen, telepon anak-anak kan, teman-teman Arema video call bareng-bareng gitu loh, Pemain Arema. Oh berarti kayak Farisi. Iya. Terus ada Benny, ada Hendro, semuanya. Terus Farisi, kok gak melok kursus gini, ayo mau bareng-bareng lah. Akhirnya alhamdulillah pas libur gak ada kegiatan, jadi lah setidaknya kita ikut kursus itu, tidak membuang waktu latihan lah, mumpung libur juga kan, dan pas di Malang, dan pas strukturnya juga ada Coach Joko, jadi ya oke ya. Oh. Emang dadak sih, tapi ya kumpul sama orang-orang itu, dan itu saya rasa nggak tahu bertepatan atau enggak ya, karir saya di sepak bola bertepatan di Sengkaling juga. Oh. Pertama kali senior saya di Sengkaling. Kemarin tuh ya Berarti pertama sepak bola profesional, Sengkaling. matchnya ke Sengkaling. Di Sengkaling, terus kemarin lisensi ya di Sengkaling. Ya nggak tahu apa ya, kayak pas itu loh. Ini kan ngerasa kayak pas. Berarti semakin mantap untuk jadi pelatih nanti.
Belum sih. Belum. Jadi karena jiwa saya masih jadi pemain. Loh, nanti. Oh iya, kalau nanti. Kalau mungkin sudah ya. pensiun. Kalau sudah pensiun, oke. Tapi Kan- untuk saat ini saya benar-benar masih apa ya? Passion saya di Ya siapa tahu kan jadinya direktur teknik. Loh, ketawa dia. Oke, selama pelatihan susah nggak kira-kira? setelah marketplace ternyata aku itu harus jawab sepuro nang pelatih-pelatih yang Wah. ada di Arema. Pak, terutama siapa? Terutama. Sebutkan namanya. Kayak Pak Kuncoro gitu. Ya, saya harus minta maaf ke beliau karena ternyata untuk menjadi pelatih itu waduh wangel. Ya. Ya, harus jaga mood pemain, terus harus programnya harus berbeda-beda tiap hari. Terus Ngadepi pemain, cara ngomongnya. Iya. Apalagi yang susah ngomong kayak apapun ya. Iya, apalagi ternyata Perjuangan keras. nggak semudah kayak mentang-mentang kita jadi pemain itu pasti ngelatih kayak gini. Ternyata bukan. Itu emang sulit menurut saya ya. Karena perubahan dari kalau pemain kan enak tuh Mas. Katakan kita datang ke lapangan tinggal latihan apa gitu kan. Ternyata pelatih itu harus punya program, terus punya program, terus besok harus beda latihan dari sekarang. Tujuannya apa? Itu maksud saya dunia baru buat saya kan. Ternyata nggak semudah itu. Jadi kemungkinan saya nggak akan bercandain Pak Kuncoro lagi. Oh, ini tolong nanti di bold ya Mas ngeditnya ya. Nggak akan bercanda sama Pak Kuncoro. Setidaknya nggak kayak apa kemarin yang ajur-ajuran sudah saya kan. Tadi 10 tahun ajur-ajuran ya. Waduh, kan guyanya power gitu loh. Jadi saya insya Allah nggak akan kayak gitu lah. Karena saya tahu banget ternyata ya seperti itu. Oke. Musim baru yang paling menarik itu sebenarnya adalah keluar masuk pemain. Kalau saya itu kalau musim baru itu suka beritain transfer cepet-cepetan, disik-disikan apa ya? Apa mana pemain sing gede? Musim kalau gede dhuwur ngono ya. Ya, pemain andalan. Oh. Apa mana ana berita Dendi Santoso keluar dari Arema. Waduh, trending topik. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2 atau 3 tahun yang lalu. Lah, dan itu pasti terjadi kan setiap awal musim. Tapi musim ini itu ada berita yang ya mungkin semua tahu. Iki aku tuh ngomong merinding di sana. Ono mati aja. Iya. Jangan-jangan dia mendengarkan ini ya. Oke. Ada berita Hendro Siswanto keluar. Nah, ini ngomong-ngomong Hendro Siswanto sudah siap Anda? Iya sih. Apa? Sempat membayangkan nggak itu terjadi? Membayangkan nggak pernah saya bayangkan kalau dia pergi karena saya udah lama sama dia. Terus satu kamar Iya. di mana ada Hendro, di situ ada saya. Hah? Begitupun sebaliknya. Ya, sekarang dia pergi di keluarga yang baru. Ya saya berdoa yang terbaik buat dia. Semoga sukses di sana. Yang penting kan silaturahmi tetap terjaga. Ya, namanya kita udah profesional, dia bisa menentukan di mana dia berada. Tapi ketika fakta itu akhirnya mungkin Hendro berpamitan. Ketika faktanya Hendro benar-benar berpamitan. Apa sih yang kamu rasakan? Oh, ini sampai ngomong perasaan ini. Sampai detik ini saya masih belum percaya ya kalau dia itu benar-benar pergi. Mungkin ya karena keadaan juga, saya nggak tahu alasannya gimana. Tapi kemarin juga saya sempat tahun-tahun sebelumnya juga sempat dia mau pergi tapi tetap di sini. Tapi sekarang itu emang dia benar-benar pergi. Nah, ya. Mungkin kalau nggak salah 4 sampai 5 musim terakhir Iya. mau pergi nggak jadi, mau pergi lah. Akhirnya ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Nggak membayangkan kan tadi. Iya sih. Ketika sudah terjadi, Ya. butuh waktu berapa lama ini untuk menerima? Wah. Yang jelas saya berdoa untuk dia, semoga pilihan itu yang terbaik buat dia. Dia pasti tahu sukses dimanapun dia berada. Yang penting kita seduluran. Toh juga dia tinggal di Malang kan, jadi silaturahmi pasti terjaga. Miroslav Janu atau Robert Albert? Bisa digabung nggak? Enggak. Soalnya itu kalau digabungkan sempurna. Enggak, atau Milo Janu, Robert
Aku jawab Robert. Oke. Robert Albert. Kenapa? Bukan karena orangnya masih ada. Karena dia yang ya katakan pada saat saya itu masih muda, saya bisa dipercaya sama beliau dan saya dapat kesempatan yang banyak dari beliau untuk bermain. Oke. Itu saya pilih dia karena dia tahu ya masing-masing pelatih punya apa? Punya keunggulan lah. Siap. Saya pilih dia karena itu tadi lah. Nama-nama demikian pembicaraan kita sama Dendi Santoso, bukan Dendi Siswanto ya, biasanya ada juga Dendi Siswanto. Ada Dendi Siswanto, Hendro ada Santoso. Dendi Susilo, banyak. Oh iya ya. Dendi Susilo. ya, Oke, terima kasih sudah menemani kita hari ini dan Ya, salam satu jiwa Arema.